Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Sebelum itu, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Zamani, siswi kelas 10 dari SMA Negeri 1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Kita langsung aja masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu korupsi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menyatakan bahwa pengertian korupsi merupakan penyelewangan maupun penyalahgunaan uang negara, perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya guna keuntungan pribadi maupun orang lain. Lalu, apa dampak negatif korupsi? Dampak negatif korupsi bagi bangsa dan negara yaitu tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Selanjutnya, mari kita mengenal nilai-nilai anti korupsi. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi, di antaranya yaitu jujur. Jujur merupakan sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Lalu ada peduli. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Lalu ada mandiri. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi berkepribadian yang terpuji. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi adalah disiplin. Sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Lalu ada kerja keras. Memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Nilai-nilai anti korupsi yang selanjutnya yaitu sederhana. Korupsi salah satunya dipicu oleh hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gajinya. Berani. Seseorang berani melaporkan tindakan pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. Lalu yang terakhir, ada adil. Sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Selanjutnya, ada penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya jujur, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Lalu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Kerja keras, gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Berani, mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Lalu adil, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan penjelajahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan aktif terhadap praktik-praktik korupsi, melaporkan indikasi-indikasi korupsi kepada otoritas yang berwenang, serta menyuarakan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan etis. Berpartisipasi dalam kegiatan penjelajahan korupsi bisa melibatkan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana sekolah, melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sekolah ataupun pemerintah, serta mengorganisir kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, korupsi merupakan masalah serius yang merusak integritas, keadilan, dan perkembangan suatu masyarakat. Untuk mengatasi korupsi diperlukan kesadaran, partisipasi aktif, dan tindakan konkret dari semua pihak, baik di tingkat individu, institusi, maupun masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan anti korupsi dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam membangun budaya integritas dan pencegahan korupsi yang efektif. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.